name is Gideon. Namanya adalah Gideon. I also like to call Gideon Saya juga senang menyebut Gideon a great big chicken. juga sebagai ayam kampung yang besar. You know a chicken? Gak ada tahu ayam kampung. Hujan di sini. Gideon was a chicken. Dulunya dia hanya si ayam kampung. And as I tell you the story, Seiring nanti saya sampaikan kisah ini, listen if you can hear how was Gideon a chicken. Anda bisa memperhatikan dengan seksama bagaimana Gideon ini dulunya ayam kampungan. You see, if God can use Gideon, Dengar baik-baik. Kalau Tuhan sanggup memakai Gideon, the big chicken, yaitu ayam kampungan itu, God can use you. Tuhan juga sanggup memakai saudara semua. If God can use a chicken to be a warrior, Kalau Tuhan mau memakai seorang ayam yang kampungan menjadi pahlawan yang besar, maka Tuhan yang sama sanggup memakai saudara. He can use a boy or a girl, Dia bisa menggunakan anak-anak yang di sini, or a man or a woman, bahkan orang tua yang ada di belakang. and they can be a great warrior for God. Saudara-saudara semua di sini menjadi pahlawan yang besar di mata Tuhan. During Gideon's days, Pada zamannya Gideon, their enemies, the Midianites, musuh mereka adalah orang Midian. had a new weapon, Mereka punya senjata baru, the camel. yaitu adalah unta. The camel. Unta. They lived in the desert, Unta ini tinggal di hutan. and they would get on their camel, Kemudian mereka datang dengan unta ini, and they would ride into the villages very fast, dan dengan unta ini mereka cepat masuk dari kampung ke kampung. and they would take all the people's food. Dan mereka akan mengambil semua makanan yang ada di kampung. Oh, they were smart. Mereka sangat pintar. They would watch the people, Mereka akan mengamati bangsa Israel. let them plant the crop, Biarkan untuk menanamkan semua apapun tanaman mereka. let the crop grow, Biarkan tanaman itu bertumbuh dengan baik. let them harvest the crop, Biar mereka memanen tanaman itu. and right before they're going to eat the crop, Sebelum mereka memakan hasil panen itu, they ride in on their camel and take all the food. mereka membawa itu semua untanya lalu menjarah semua makanan yang ada di Israel. Oh, that was tough. Hidup saat itu sangat susah. The people of Israel cried out to God, God, help us. Saat itu umat Tuhan berseru, Tuhan tolonglah kami. They're destroying us. Karena bangsa ingin menghancurkan mereka pada saat itu. Why is God doing this? Kenapa Tuhan izinkan ini? And God sent them a prophet to tell them, Kemudian Tuhan mengutus mereka para nabi. I brought you out of Egypt. Nah, saya bawa kalian keluar dari Mesir. I gave you a beautiful land. Saya memberikan tanah yang begitu indah yang penuh susu dan madu. And all you had to do was keep following me. Semua yang kalian harus lakukan hanya mentaati perintahku. But you followed after other gods. Tetapi kau mengikuti Allah-Allah yang lain. So when you do that, God sends you problems. Jadi ketika Anda mau mengikuti Allah lain, maka Tuhan izinkan Anda mengalami masalah. Big problems. Masalah besar. Well, one day, Satu hari, Gideon was out threshing wheat. saat itu Gideon ini dia sedang merumputi tanamannya. He was doing it at the wine press Dia sedang saat itu melakukan itu di kebun anggur. because Gideon was a chicken. Dan dia melakukan itu diam-diam karena dia penakut. He was trying to hide his wheat. Dia takut dia mau mencoba menyembunyikan rumput-rumputnya. So he was in the vineyard with his wheat. Dia saat itu diam dengan rumput-rumput yang ada di dalam kebun anggurnya. And you know what they do at the wine press? Anda tahu apa yang mereka lakukan dalam pengirisan anggur itu? They put the grapes on the ground Mereka menaruh anggurnya di tanah. and they step on the grapes. Kemudian mereka injak-injak itu tanah. Mereka injak-injak seperti itu. And the juice from the grapes runs down the hill. Kemudian nanti jusnya anggur itu akan mengalir ke bawah. And they collect the juice Kemudian nanti mereka baru ambil anggur di bawah. and they make wine. Dan mereka buat menjadi anggur. But
Gideon wasn't making juice, it wasn't the time to harvest the grape. Tapi saat itu Gideon lebih awal karena saat itu belum waktunya panen. He was threshing and sifting his wheat. Saat itu dia sedang mencoba dengan cara itu untuk menyimpan, menyelamatkan hasil panennya lebih awal. He was trying to hide his wheat. Dia saat itu mau mencoba menyembunyikan hasil panennya. And the angel of the Lord showed up. Kemudian malaikat Tuhan datang kepada dia. And the angel of the Lord said this. Malaikat itu berkata seperti ini. The Lord is with you, mighty warrior. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Amen. I wonder if Gideon goes, who, me? Saya penasaran apakah saat itu dia bertanya, benaran saya. I'm hiding in the wine press. Sekarang ini saya menyembunyikan diri dari penggirikan anggur. Oh, the Lord is with you, mighty warrior. Tapi di sini jelas berkata, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. And Gideon says, well, if the Lord is with us, why is all this happening to us? Kemudian Gideon menjawab, Tuhan, Why is God punishing us? Tuanku, jika Tuhan menyertai, mengapa ini menimpa kami semua? And the Lord said to him, go in the strength you have and save your people. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian ini. Bukankah aku mengutus engkau? What do you think Gideon said? Do you think he said yes? Apa sekarang ini pada saat ini apakah Gideon akan menjawab ya Tuhan? Karena Tuhan bilang pergilah aku akan mengutus engkau, aku menyertai engkau. Apakah Gideon berkata iya Tuhan? He didn't say yes. Dia tidak menjawab ya. He said my family's too small. Tetapi jawabnya keluargaku terlalu kecil Tuhan. And I'm the weakest one. Dan aku adalah orang yang paling kecil. Why me? Kenapa saya? But the Lord said, I will be with you. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. I will be with you. Go. Aku akan menyertai engkau, pergi bersama-sama. So Gideon said, wait, let's have a test. Oke, mungkin Gideon sekarang oke lah. Kalau begitu kita I tes want to dulu. know for sure Saya mau minta tanda that bersama God is with me. saya minta tanda jika Tuhan menyertai saya. So he said to the angel, wait right here. Tunggu di sini. So he went and got some meat. Kemudian dia pergi mengambil sebagian daging. And he got a nice soup Kemudian juga roti tidak beragi. like they make here in Indonesia. Kemudian dia buat surahan kuah. It's good soup. Ya, seperti di sini minum sup. Kami makan sup yang enak setiap hari. Thank you. Terima kasih. This lady makes great soup. Ya, ibu pendeta buat sup yang begitu enak ya. Pokoknya sekali makan pasti ketagihan. And he got a whole bunch of bread. Dan saat itu dia membuat banyak roti. Dia membuat roti. And he brought it back to the angel. Kemudian dia bawa itu ke malaikat. And he set it on a rock. Kemudian dia taruh itu di atas batu. And the angel said, step back. Kemudian saat itu malaikat berkata, mundur. And the angel touched the rock. Kemudian malaikat itu menjamah itu batu. And fire consumed the meat. Kemudian api menghabiskan semua daging dan roti. And fire ate up the soup. Kemudian termasuk api itu semua dihabiskan oleh api itu. And the fire ate all the bread. Termasuk roti itu habis. And the angel stepped into the fire. Kemudian malaikat itu, Tuhan itu juga masuk dalam api itu. And disappeared. Kemudian lalu menghilang. Oh, Gideon goes, that's amazing. Lalu dia berkata, wow, itu luar biasa. I have seen the angel of the Lord. Dia bilang, celakalah aku, Tuhan Allah. Memang aku telah melihat Tuhan dengan berhadapan muka. I think he saw Jesus Christ Saya yakin saat itu dia melihat Yesus Kristus before he became a baby. sebelum dia menjadi bayi yang lahir dari Maria. Oh, he was afraid. Saat itu dia ketakutan. Anda bisa melihat di Hakim-Hakim 6 ayat 22 ya. He said, "Oh, sovereign Lord, I've seen the angel of the Lord face to face." Maka takutlah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan katanya.
Lord said to him, Sebab Tuhan melihat malaikat Tuhan dengan berdampingan. the Lord said to him, peace. Tapi berfirmanlah Tuhan, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Yesus suatu kata selamatlah engkau, di situ artinya shalom. Yes. Peace. Damai sejahtera. Do not be afraid, you're not going to die. Jangan takut karena engkau tidak mati. So Gideon called that place, the Lord is peace. Dan saat itu Gideon menamai tempat itu Tuhan adalah Tuhan itu keselamatan. He built an altar to the Lord there, and there he worshiped the Lord. Kemudian dia buat altar di situ, lalu dia memuji Tuhan. The Lord is peace. By the way, the Lord is our peace, isn't he? Dia benar ya, Tuhan itu adalah damai sejahtera kita. Tuhan itu adalah keselamatan kita. When you believe in Jesus Christ, Ketika you have peace with God. ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memiliki damai atau kita diperdamaikan dengan Allah. Before you believe in Jesus, you are God's enemy. Sebelum Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda itu adalah musuh Allah. But when you believe in Jesus Christ, Tetapi ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, it's peace with God. yaitu adalah damai bersama dengan Allah. Forever. Kita diperdamaikan dengan Allah Oh, selama-lamanya. that's exciting. Itu sangat menyenangkan. Well, God said to Gideon, I've got the first job for you. Kemudian Tuhan bicara kepada Gideon, ini adalah pekerjaan yang pertama, tugas pertama. Go to your father's house, Kemudian pergi ke rumah ayahmu, take his second bull, kemudian ambil seekor lembu, and tear down the altar to Baal. kemudian hancurkan itu mesbah Baal, Cut down the Asherah bull. kemudian potong semua itu tembok-temboknya, tiap berhalanya, The Asherah bull is an idol karena saat itu sudah penyembah berhala, to the woman who is a goddess. yang dianggap seorang perempuan yang dianggap sebagai dewa. But remember Gideon? Tapi ingat Gideon, What is he again? apa yang sebelumnya Gideon itu? Apa yang sebelumnya Gideon tadi? Apa sebutan Gideon pertama tadi sebelumnya? Gideon's a chicken. Ya, So he does it at nighttime. itu sebabnya apa? Dia merubuhkan itu malam hari. Dia sembunyi-sembunyi. Gideon sneaks at night Iya, malam hari dia sembunyi-sembunyi. and he obeys God. Tapi dia tak mentaati Tuhan. But he does it so nobody can see him Dia melakukannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. because he's afraid. Karena dia takut. He tears down the altar. Dia hancurkan itu tiang berhala. He cuts down the idol Dia potong-potong, hancurkan semua dewa-dewanya. and he sacrifices the bull on the altar. Kemudian dia mempersembahkan itu lembu di altar. When everyone wakes up in the morning, Ketika keesokan harinya banyak orang bangun, what happened to our God? mereka bilang, apa yang terjadi untuk Tuhan kita? Our idol pole is chopped up. Dia bilang, ini dewa-dewa kita kok udah hancur, dipotong. The altar to Baal, it's destroyed. Altar Baal itu udah dihancurkan. Who did it? Siapa yang melakukannya? Oh, they were mad. Mereka semuanya marah. Let's get who did it. Mari kita cari siapa yang melakukannya. So they investigated. Kemudian mereka melakukan pemeriksaan atau investigasi. They found out who did it. Akhirnya mereka tahu. Gideon did it. Mereka bilang Gideon yang melakukannya. But remember, Gideon is a what? Tapi ingat, dia itu sebagai apa tadi? Gideon's a chicken. Hanya ayam kampungan. So do you know who saves Gideon? Siapa yang menyelamatkan Gideon? Oh, his dad has to come and save him. Kemudian saat itu ayahnya Gideon harus datang dan menyelamatkan Gideon. And his dad says, "Wait, don't hurt my son. Dia bilang, jangan sakiti anak saya. Let the god Baal take care of Gideon. Biarlah Allah Baal yang berurusan dengan Gideon. If Baal's mad, let him take care of Gideon. Let him get Gideon." Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan Gideon. And his dad saves him. Dan pada saat itu dia selamat. In verse 34, chapter 6, Kemudian lanjut ke ayat 34 sekarang. along come the Midianites again on their camels. Saat itu ketika orang Media saat itu datang mau menjarah And so desa. Gideon sends out a message, "Come and help me." Kemudian saat itu Gideon mengirim pesan, mari tolong saya. Sends the message to half of Israel. Dia mengirim pesan ke orang-orang Israel. Come and help
help me fight against the soldiers on the camels. Semua dia bilang, mari tolong saya untuk berperang melawan orang tentara yang ada di unta itu. And they begin to gather together. Kemudian mereka bergabung bersama-sama. It says the Spirit of the Lord came upon Gideon. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. God's beginning to change him Tuhan sudah mulai mengubahnya. from a chicken to a warrior. Dia diubah dari ayam kampungan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Amen. However, Gideon doesn't have faith yet. Tapi sekalipun demikian, Gideon itu belum cukup berani. Notice verse 36. Ayat 36. Gideon said to God, if you will save Israel by my hand, please do this test. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau menyelamatkan orang Israel dengan pertolongan tanganku seperti yang I'll pull out a piece of wool. maka aku akan membentangkan gunting bulu domba di tempat penggirikan. And if the wool is wet and the ground is dry in the morning, then I'll know that God, you want me to do this. Apabila hanya di atas gunting bulu itu ada embun, tetapi di seluruh tanah di situ tinggal kering, maka aku tahu bahwa engkau Tuhan mau menyelamatkan orang Israel dengan He woke perantara up the next seperti day. yang kau firmankan. He woke up the next day and the ground was dry Kemudian dia bangun esok hari dan persis seperti yang dia and the minta itu. wool was very wet. Saat itu tanah kering, tetapi bulu itu dan gunting itu saat He bulu domba itu. squeezed out a bowl full of water. Kemudian dia peras itu bulu domba penuh dengan air. Demikian juga gunting dengan So he bulu said, air. God, don't be angry, but let me have another test. Kemudian lalu berkata lagi dia kepada Allah, jangan kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi. Sekalilah saja. He's still a little scared. Dia masih pada saat ini pada konteks ini dia masih rasa takut. Let me put the wool out again. Dia bilang apabila aku berkata lagi, biarkanlah satu kali lagi But mengambil this time, percobaan gunting let the bulu. wool be dry and let the ground be wet. Sekiranya hanya gunting dan bulu itu kering di atas seluruh tanah dan ada embun. And sure enough, that's what happened. Dan itulah yang terjadi. He got up the next morning Dia bangun besok paginya and the wool was dry dan saat itu and the bulu domba ground, itu kering, gunting kering, the ground was wet. tapi semuanya tanah yang ada di sekitarnya itu basah. When I was younger, Ketika dia masih muda there was a Hollywood movie called The Karate Kid. dan ada satu film yaitu Karate Kids, mungkin yang di sini pernah nonton ya Karate Kids ya. And this young boy would go to school Dan saat itu anak kecil ini mau pergi ke sekolah, and the bullies would pick on him dia semua orang-orang akan membuli dia. and they would beat him up. Dia akan dipukul dan dihajar. And so finally he thought, I'm going to get somebody to teach me karate. Kemudian dia berpikir, oh oke, kalau begitu saya akan mencari seseorang yang bisa mengajar saya karate. Because then I can fight the bully Supaya saya bisa mengalahkan ini preman-preman ini. and I won't get beat up anymore. Dan dia tidak akan dipukul lagi setiap hari. So he found someone to teach him. Kemudian dia menemukan seorang ahli kungfu untuk mengajar dia. And he went to his teacher's house. Dan dia pergi ke rumah guru kungfu ini. And his teacher said to him, I want you to wax my car. Kemudian dia bilang, pertama-tama kamu cuci mobil saya. And so he gave him something to wax the car. Kemudian dia berikan sesuatu untuk mencuci mobil. But he said you have to wax it like this. Kamu harus mencucinya You have seperti ini. to wax on. Ya harus seperti ini mencucinya. Do that with me. Wax on. Ya, lak ke kanan. Salah satu dia. Lak ke kanan. Lak ke kanan. And then he said, now you have to wax off. Kemudian coba lagi ke kiri. Wax off. Wax up. Okay. Dia lakukan itu. So he waxed one car, wax on, wax off. Dia lap ke kiri, lap ke kanan, lap ke He kiri. did another car, wax on, Kemudian wax on, mobil lagi, wax lap ke on. kanan lagi, ke kiri lagi. Oh, he was not too happy. Saat itu kerjaan itu terlalu sulit. He just wanted to learn karate. Dia saat itu hanya mau belajar karate. So then the next week he comes back and he still wants to learn karate. Sekalipun demikian, minggu depannya dia datang lagi. But now his teacher goes, I need you to paint my fence. Kemudian dia bilang, saya mau kamu itu cat itu tamu mobil saya. And so he gives him the paintbrush Kemudian dia diberikan kuas. and he takes the paintbrush and he goes,
You paint up. Kemudian dia harus mencat ke atas, You paint up. ke atas. And then with this hand, you paint down. Kemudian dengan yang ini ke bawah, cat ke bawah. Oh, the fence was long. Saat itu gerbangnya itu luas sekali, panjang sekali. Paint down. Kemudian tangan kiri Paint kanan, down. cat ke atas, Paint cat down. ke bawah. Cat ke atas, cat ke bawah. He's now been there 2 weeks, Dan dia sudah ada 2 minggu di sana. and he wants to quit. Dan saat itu dia udah mau menyerah. He says to the teacher, "I came to learn karate. You haven't taught me anything." Dia bilang, guru, saya datang ke sini mau belajar karate, kamu nggak ajar saya satu pun. And then the teacher goes like this. He goes, "Wax off. Wax off. Paint the fence. Paint the fence." Ya sekarang, lalu gurunya bilang, sekarang coba kamu cat ke kanan, tangkis kanan, tangkis ke kiri, ya kan? Kemudian cat ke atas, tangkis ke atas, cat ke bawah. He didn't know it, but he'd been learning how to fight. Dia nggak tahu sebelumnya kalau saat itu dia sedang diajar bagaimana berkarate. He was becoming a warrior, and he didn't even know it. He was training. Dia saat itu sebenarnya mau menjadi pahlawan, dia sedang di training, tapi dia nggak tahu. Here's the difference between him and Gideon. Inilah perbedaan antara dia dengan Gideon. Gideon does not need to train to be a warrior. Gideon itu tidak perlu dilatih menjadi seorang pahlawan. He doesn't go out and practice with his sword. Dia nggak pergi keluar sana berlatih pedang seperti ini. He Enggak. doesn't spend years perfecting his stabbing. Dia juga nggak perlu belajar bertahun-tahun untuk memperkuat tonjokannya. Because God is the hero of the story. Karena Tuhanlah tetap yang menjadi pahlawan di dalam kisah ini. Gideon's not the hero. God is the hero. Gideon itu bukan pahlawannya, tapi Tuhanlah yang menjadi pahlawan lewat Gideon. By the way, that's true of your life too. Itu juga benar dalam kehidupan saya dan saudara. You are not the hero of your life. Anda bukan menjadi pahlawan bagi diri Anda sendiri. Jesus Christ is the hero of your Tapi life. Yesuslah yang menjadi pahlawan dalam hidup saudara. And God is the hero for Gideon. Dan Tuhanlah yang menjadi pahlawan bagi Gideon. So Gideon's soldiers gathered together. Kemudian tentaranya Gideon ini bergabung 32,000. sekitar 32.000. That's a good army. Ini adalah jumlah tentara yang baik. But God said to Gideon, Tapi Tuhan bicara kepada Gideon, "You have too many men. dia bilang, Gideon itu mah kebanyakan. Because if you fight with 32,000 and you win, Kalau dengan tentara 32.000 ini, lalu kamu menang, you're going to say, 'We did it.' kamu akan berkata, kita menang, kita yang melakukannya, kita yang berperang. Oh, God doesn't want that. Tuhan tidak mau seperti itu. He wants to be the hero. Tuhan yang akan tetap menjadi pahlawannya. So he said to Gideon, "Send home everyone who's afraid." Kemudian dia berkata, Tuhan berkata kepada Gideon, siapa yang takut hendaklah dia pulang. 22,000 men went home. Saat itu ada 22.000 orang pulang ke rumah. So he's left with how many? Sekarang berapa? Tinggal berapa tentaranya Gideon jumlah? Berapa? 10,000. 10. Who said that? Siapa tadi yang pertama menjawab 10.000? Angkat tangan. That's good math. Itu adalah matematika yang bagus sekali. Ya. Good. Ya, 10,000. Yeah, 10,000 left. 10.000 lagi yang ketinggalan. Do you think God said that's great? Apakah Tuhan berkata, wow, luar biasa gitu? No. No. God said, "You've got too many men. Tuhan juga masih berfirman kepada Gideon, masih kebanyakan. If you go and fight the battle and you win, Kalau kau misalnya pergi perang, lalu kau menang, you're going to say, 'Look what we did. kau akan berkata, lihat apa yang kami lakukan. We're great warriors. Kami ini tentara yang gagah perkasa, And we won the battle.'" dan kami menang peperangan. So he said to Gideon, "Take all 10,000 men down to the river, Kemudian bawalah 10.000 orang itu ke sungai, and I'll tell you who to keep." dan saya akan beritahu siapa yang akan dipertahankan. And so he watched as the people came down to drink. Kemudian dia perhatikan bagaimana orang minum dari sungai itu. Ya,
Ada yang minum seperti itu langsung. Ada mungkin karena harusnya minum seperti itu. Tapi ada juga yang seperti itu mengambil. Ada yang minum seperti itu. God said to Gideon, Tuhan berkata kepada Gideon, everybody who used their hand to get the water setiap orang yang meminum dengan tangannya, will keep them. biarlah mereka tetap ada. And everyone who put their head down in the water, Tapi setiap orang yang menaruh tangannya, letakkan kedua tangannya, send them home. dan meminum seperti hewan, suruh mereka pulang. He sent home 9,700. Dia memulangkan itu sekitar 9.700 orang. He's left with 300 Dia hanya punya pasukan 300 sekarang against tens of thousands. untuk melawan puluhan ribu pasukan. Now, I was always taught when I was a kid Dia selalu dikasih tahu waktu kecil that the reason why Gideon kept the ones who laughed with their hand alasannya kenapa Gideon menahan orang yang I was taught he kept them because they were the smart ones. mereka itu dipertahankan karena mereka yang lebih pintar. Because they would keep their head up and look around while they were drinking. Karena apa? Karena mereka akan taruh tangan lalu mereka sambil berjaga-jaga. But that's not true. Tapi itu tidak benar. God didn't need smart warriors. Tuhan tidak butuh tentara yang pintar. He just needed 300. Karena memang Allah hanya butuh 300 orang saja. He didn't even need the best 300. Dia pun nggak mau yang terbaik dari 300 itu. He just needed the fewest number. Dia hanya mau angka yang terkecil. 300 was enough. Saat itu 300 orang cukup. Well, 300 against tens of thousands. Bayangkan saja, ini 300 orang melawan puluhan ribu orang. What kind of plan is that, God? Bagaimana rencana Tuhan ini? Rencana Tuhan yang bagaimana? That doesn't make any sense. Ini tak masuk akal. It would be better if we had more people. Kan biasanya kalau perang itu lebih banyak kalau banyak orang. But God's plans are always perfect. Tapi rencana Tuhan itu selalu sempurna. But he said to Gideon, Kemudian dia berkata kepada Gideon, if you're still afraid, kalau kau masih takut, go down to the camp. pergi ke camp, Go down to the enemy's camp pergi ke campnya itu musuh-musuh, and listen. kemudian dengarkan. Do you think he was still afraid? Apakah saat itu Gideon masih takut? He was still afraid. Dia masih takut. So he and his servant Dia dengan tentaranya itu yang 300 orang tadi, stepped down to the enemy mereka camp dia masuk ke tendanya musuh ini in the middle of the night. di tengah malam. They slept close Kemudian mereka dengan menyelinap dan sedekat to the first enemy tent. ke tenda musuhnya, tenda pertama musuhnya. And he heard two men talking. Dan mereka mendengar mereka berbicara. And the one man said, I had a dream. Dia bilang, saya ini punya mimpi. I had a dream. A big barley loaf came rolling down the hill and knocked over our tent. Saya punya mimpi kalau itu ada batu besar yang itu yang menimpa tenda kita. And the other man said, I know what that means. Saya tahu apa artinya. It means Gideon is going to destroy the camp. Itu artinya Gideon akan menghancurkan tenda-tenda kita. Wow. Wow. Gideon, he was full of confidence. Saat itu akhirnya Gideon menjadi percaya diri. God had given him the sign. Tuhan sudah memberikan dia tanda. So he went back to his men. Kemudian dia kembali ke orang-orangnya tadi. Take your torch. Bawa itu obor, Take your pitcher. bawa itu pedang, Take your trumpet. bawa itu trompet. He divided them into three. Kemudian dibagi menjadi 3 grup. 100, 100, and 100. Di sini 100, 100, 100. And they came down to the enemy camp. Kemudian mereka turun ke perkemahan para musuh itu. And Gideon said, when I give the signal, Dia berkata ketika saya memberikan sinyal, break the pitcher,
hancurkan itu. Shine the torch. Nyalakan itu semua. And shout a sword for the Lord and Gideon. Kemudian bilang perang ini untuk Tuhan dan Gideon. And that's what they did. Ya, itu yang mereka lakukan. 3 sides of the camp. Ini dari sini 3 tenda itu. They broke the pitchers and made the smashing noise. Kemudian menghancurkan gambar They itu lifted their torches. dan mereka mengangkat obornya. It looked like a huge army was coming. Itu kelihatan seperti tentara And yang they besar. shouted, a sword for the Lord and Gideon. Mereka semua berteriak, pedang untuk Tuhan dan Gideon. And God confused the enemy. Kemudian Tuhan membuat kekacauan di antara musuh-musuh. They started attacking each other. Mereka mulai menyerang satu sama lain. They fought each other. Mereka berperang satu sama lain. And then they started to run. Kemudian mereka mulai melarikan diri. Let's get out of here. Mari kita lari dari sini. And they ran and they ran and they ran right out of Israel. Mereka lari keluar dari And Israel. Gideon chased them out. Kemudian Gideon mengejar mereka. Wow. Wow. What a story. Kisah yang begitu luar biasa. If God can use Gideon the chicken, Kalau Tuhan bisa memakai Gideon ayam kampung itu, God can use you. Tuhan juga bisa memakai saudara. Because you see, Gideon was a mighty warrior. Karena apa? Karena kita sudah melihat Gideon itu adalah pahlawan yang gagah perkasa. He maybe didn't feel like it. Sekalipun saat itu dia tidak merasa seperti itu, He wasn't sure. He hadn't practiced. dia saat itu belum yakin karena dia belum praktek. But if God says you are, you are. Kalau Tuhan yang mengatakannya, maka itulah Anda. God wants to use you. Tuhan mau memakai Anda. And you might be afraid. Mungkin Anda takut. You might say, David, Mungkin berkata, Pak David, I'm only 10 years old. What can I do? saya hanya anak 10 tahun, apa yang bisa saya lakukan, Pak David? Oh, you can do great things with God. Anda bisa melakukan perkara yang besar bersama Tuhan. It's like say, I'm only a woman. What can a woman do? Mungkin Anda berkata, saya ini kan hanya wanita. Wah, apa yang bisa dilakukan wanita? Oh, with the Spirit of God, she can change the world. Bersama Roh Kudus, Anda bisa mengubah dunia ini. You might say, listen, I'm afraid. Mungkin Anda berkata, saya ini penakut. So was Gideon. Gideon juga demikian. God can help you if you're afraid. Tuhan bisa menolong Anda sekalipun Anda takut. When I was a young man, I was very afraid. Ketika dia masih muda, dia sangat penakut. I was so afraid I could never speak in public. Saat itu dia sangat takut sekali bahwa dia nggak bisa berbicara di depan orang banyak. When I was in high school, Ketika di sekolah, I would always take 0 on any assignment where I had to stand in front of the class. dia akan selalu dapat nilai 0 kapan aja tugas itu yang harus berdiri di depan kelas. I would just say to the teacher, I can't do it. Dia selalu bilang sama gurunya nggak bisa. I'm too afraid. Saya takut. I'll take a 0. Dan dia dapat nilai 0. Wow. Wah. I'm a preacher. Sekarang, sekarang dia pengkhotbah. I have to stand in front of people and talk all the time. Dia harus berbicara di hadapan orang setiap waktu. And yet I'm scared of doing it. Dan dulunya dia sangat takut melakukannya. Oh, how can I do it? Bagaimana dia melakukannya? Because God helps me. Karena Tuhan yang menolong. Because with the Spirit of God, Karena bersama Roh Kudus, I'm a mighty warrior. dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Without God, Tanpa Tuhan, I'm a little chicken. dia hanya menjadi ayam kampung yang kecil. Today, Hari ini, you can be like Gideon. Anda bisa menjadi Gideon. Do you want to be used by God? Apakah Anda mau dipakai oleh Allah? We'll invite you forward in just a few minutes Saya akan mengundang saudara ke depan hanya untuk beberapa menit so that we can pray for you. supaya kami bisa berdoa That God would bless you and fill you with His Spirit. dan Tuhan akan memberkati saudara dan memenuhi saudara dengan Roh-Nya. Even though you might be scared, Sekalipun seandainya Anda takut, our God will use you. Tuhan tetap memakai saudara. Let's look to the Lord in prayer. Mari kita berdoa.
Our Father God, we're thankful Bapa Surgawi, kami bersyukur that you see us differently than we see ourselves. Engkau melihat diri kami berbeda sama sebagaimana kami melihat diri kami sendiri. Because you see us on what you can do by the power of your Holy Karena Spirit. Engkau melihat kami dari sudut pandang apa yang bisa dilakukan Roh Kudus lewat hidup kami. Father, I pray for the pastors and all the leaders here. Saya berdoa untuk semua penggembala I dan pray for the children and the young berdoa buat people. anak-anak. Oh, Father, fill us with your Spirit. Dia penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Give us your power Berikan kami so kuasa that we can accomplish your purposes. supaya kami bisa menyelesaikan rencana-Mu ya Tuhan. Help us to do great things in our family. Tolong kami ya Tuhan melakukan perkara besar dalam Help us to keluarga do kami. wonderful things in our school. Tolong kami juga Tuhan melakukan perkara besar di sekolah kami. Help us to do great things in this neighborhood. Tolong kami juga melakukan perkara besar dengan tetangga kami. Help us to do wonderful things in our church. Tolong kami ya Tuhan melakukan perkara besar ya Tuhan di gereja kami. Here we are. We want to be used by you. Inilah kami ya Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan. Make us a mighty warrior. Jadikan kami ya Tuhan pahlawan yang gagah perkasa. Pray in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin.